Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala malam ini untuk waktu Yogyakarta dan sekitarnya, dan siang hari atau sore hari untuk waktu Oman dan sekitarnya. Allah kumpulkan kita dalam rangka untuk belajar bersama dengan majelis ta'lim Ghuraba Musqat, yang insyaallah nanti kita akan membahas persoalan pengaruh akidah terhadap ibadah hamba. Sebelum kita membaca teks dalam buku, terlebih dahulu saya akan berikan sedikit muqaddimah bahwa Allah Subhanahu wa taala menguji hamba itu dengan dua ujian. Ujian Allah untuk hambanya. Yang pertama adalah ujian takdir. Kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian takdir. Yang ujian ini bentuknya adalah segala yang kita alami, baik yang disukai oleh manusia maupun yang tidak disukai oleh manusia. Karena itu Nabi SAW menyebut wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Karena apapun yang dialami oleh manusia, statusnya adalah ujian. Baik yang disenangi oleh manusia maupun yang tidak disukai. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Kami memberikan ujian kepada kalian bisyarri wal khair, dengan keburukan dan kebaikan. Fitnatan sebagai fitnah. Kemudian ada bentuk ujian yang kedua, yaitu ujian syariat. Ujian syariat bisa kita bagi menjadi dua. Yang pertama berkaitan dengan ritual, ibadah, dan ketaatan. Yang kedua adalah mengikuti aturan. Di mana dalam ujian syariat kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah dan ketaatan yang bentuknya sangat beragam. Ada yang bentuknya salat, ada yang bentuknya puasa, zakat, dan seterusnya. Termasuk zikir-zikir yang kita baca. Disitulah kita diuji oleh Allah berupa adanya perintah untuk menjalankan sesuatu. Bagi pemalas, mereka nggak suka yang kayak gitu. Maka orang yang malas sampai kadang nggak sholat, orang yang malas nggak mau puasa, orang yang malas nggak mau haji umrah, orang yang malas dia nggak mau untuk berzikir, nggak mau baca Quran. Sehingga ritual ibadah ini berat bagi pemalas. Dan Allah Subhanahu wa taala mensifati orang munafik sebagai manusia pemalas. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang munafik, wa idza qamu ilas salati qamu kusala. Orang munafik itu kalau melaksanakan salat qamu kusala. Mereka malas-malasan. Ada di surat An-Nisa ayat 142. Allah taala berfirman, innal munafiqina yukhadi'un Allah. Sesungguhnya orang munafik itu menipu Allah, wa huwa khadi'uhum. Lalu Allah membalas tipuan mereka, wa idza qamu ilas salati qamu kusala. Kalau mereka mengerjakan salat, mereka malas-malasan. Di ayat yang lain, yaitu di surat At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasuli wa la ya'tuna as-salata illa wa hum kusala." Tidak ada yang menghalangi nafkah mereka ditolak alias tidak diterima selain karena mereka kufur kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan tidaklah mereka mendatangi salat illa wahum kusala, kecuali dalam kondisi malas-malasan. Sehingga karakter orang yang malas ibadah ini beraroma munafik.
Dan dalam hati mukmin terkadang dia ada sifat kemunafikan. Maka dia melakukan perbuatan kemunafikan seperti berbohong, berdusta, berjanji mengingkari, kemudian khianat ketika diberi amanat. Kemudian termasuk juga pada saat dia ibadah terasa malas, itu karakter kemunafikan. Baik. Kemudian yang kedua adalah mengikuti aturan. Mengikuti aturan ini berat bagi mereka yang tidak memiliki ketaatan. Tidak memiliki semangat ketaatan dan takwa. Sehingga berat bagi yang tidak bertakwa. Karena yang namanya aturan tidak semuanya sejalan dengan keinginan hamba. Terutama aturan-aturan yang bertentangan dengan kepentingan hamba. Karena itu banyak orang yang dia melanggar aturan di posisi dia mungkin bisa menjalankan ibadah. Inilah ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya ibadah kepada takdir adalah ridho. Ibadah terhadap takdir adalah ridho terhadap takdir. Sehingga di saat kita ridho kepada Allah, ridho terhadap takdir Allah, itulah bentuk ibadah kita kepada takdir. Sedangkan ibadah kita terhadap ujian syariat adalah menjalankan perintah. Bentuk ibadahnya, ibadah kita terhadap ujian syariat adalah dengan menjalankan perintah, lalu menjauhi larangan, kemudian mengikuti aturan. Baik. Dan ini semuanya akan terasa lebih ringan untuk dilakukan di saat sang hamba punya akidah yang kuat. Sehingga ibadah berkaitan dengan sikap hamba terhadap takdir maupun ibadah berkaitan dengan sikap hamba terhadap syariat, ini semuanya akan terasa ringan dan semangat jika hamba punya akidah yang kuat. Sekarang kita akan buktikan ya. Apa benar bisa seperti itu? Kita akan menuju di buku. Catatan yang ke-15. Dengan akidah yang lurus, manusia akan semakin mudah untuk dikendalikan. Keberadaan akidah yang lurus akan membuat manusia lebih mudah dikendalikan untuk mengikuti aturan agama. Ketika seseorang meyakini bahwa akan ada kehidupan yang kedua, dirinya sadar akan dihisab oleh Allah, maka dia akan lebih berhati-hati, lebih waspada. Karena dia tahu dirinya akan mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya. Dan tidak ada yang bisa menjamin apakah nanti dia akan selamat di hadapan Allah ataukah dia akan celaka. Untuk itulah dalam sejarah dakwah Nabi Muhammad SAW, beliau berhadapan dengan masyarakat yang tenggelam dalam budaya jahiliyah yang gelap gulita. Namun setelah mereka tersentuh dengan pendidikan agama, mereka bisa berubah menjadi pahlawan agama dengan aneka sifat yang mulia. Itulah para sahabat. Kok bisa perubahannya sedemikian rupa? Padahal waktu yang digunakan Nabi SAW untuk mengubah mereka itu relatif singkat. Berapa lama? 23 tahun. Gak sampai 23 tahun. Jadi kalau sekarang banyak orang yang merasa resah dengan aneka pelanggaran yang terjadi, misalnya, mohon maaf ya, di lingkungan kerja aparat negara. Sampai orang itu merasa putus asa.
kayaknya kita nggak mungkin bakal bisa mengubah sistem yang demikian korupsi misalnya, di mana itu sudah menjadi terstruktur sehingga sulit untuk dideteksi, dan kerjasama yang demikian rapi dari atas sampai bawah. Sampai ada orang yang putus asa, kayaknya kita tidak mungkin untuk bisa mengubah seperti itu. Baik, coba serahkan kepada agama. Serahkan kepada agama. Gimana maksudnya, Pak? Berikan kesempatan bagi agama untuk mengubah akidah mereka. Ketika pendidikan akidah didahulukan, insya Allah mereka akan lebih mudah untuk diingatkan. Kami punya satu platform. Mungkin ada sebagian di antara teman-teman yang sudah pernah menyentuh ini. Namanya Sekolah ASN. Jadi di platform ini kita sediakan satu tempat belajar online yang berisi 14 video. Dan dominan memang motivasi membangun kesadaran dari sisi bahwasanya kau akan dihisap. Tentu saja tidak hanya sebatas itu, termasuk bagaimana pelanggaran-pelanggaran yang ada dan konsekuensi dari pelanggaran itu. Kita berharap semoga dengan pendekatan ini kami bisa berkontribusi, sedikit memberikan perbaikan bagi akhlak, karakter, perilaku dengan pendekatan agama. Jadi kalau dulu sempat ada revolusi mental, revolusi karakter, revolusi, selama tidak melibatkan pendekatan agama, mustahil berhasil untuk teman-teman dan masyarakat Indonesia. Nah, kita harapkan bahwasanya revolusi mental bisa dilakukan melalui pendekatan agama. Sekarang kita lihat pembuktiannya. Allah mendidik mereka dengan menanamkan akidah tentang kehidupan yang kedua, sebelum menurunkan penjelasan tentang hukum halal haram. Akidah dulu, baru pembahasan masalah riba. Akidah dulu, baru pembahasan masalah khamr. Akidah dulu, baru pembahasan masalah halal haram. Ketika telah tertanam akidah yang benar, mereka dengan mudah menerima setiap hukum dan aturan Allah yang diturunkan setelahnya. Kita lihat pernyataan Aisyah radhiyallahu anha. Beliau pernah mengatakan, kata Aisyah, inilah pembuktian yang tadi saya maksudkan. Innama nazala awwala ma nazala minhu suratun minal mufassal. Sesungguhnya yang awal-awal turun dari Al-Quran, adalah surat Al-Mufassal. Fiha dzikrul jannati wan nar. Di surat Al-Mufassal Allah banyak menyebutkan tentang surga dan neraka, motivasi dan ancaman. Penegasan bahasanya manusia tidak hidup sekali, dia akan mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan. Hatta idza thaban nasu ilal Islam. Sampai ketika banyak masyarakat yang sudah mau menerima Islam, nazalal halal wal haram, barulah turun al halal wal haram. Halal dan haram turun setelah masyarakat punya akidah. Lalu kata Aisyah, walau nazala awwala syai'in la tashrabul khamra. Andaikan yang pertama kali turun la tashrabul khamra, jangan minum khamr, laqalu, tentu mereka akan mengatakan la nada'ul khamra abada, kita tidak akan tinggalkan khamr selamanya. Walau nazala la taznu, andaikan yang pertama kali turun jangan berzina, laqalu, tentu mereka akan mengatakan la nada'uz zina abada, kita tidak akan tinggalkan zina selamanya. Sehingga kita bisa lihat bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala mengajarkan dan memberikan pondasi kepada hamba. Surat Al-Mufassal itu adalah bagian akhir dari Al-Qur'an. Surat Makkiyah, rata-rata surat Makkiyah. Yang itu dominan isinya adalah memberikan pondasi kepada masyarakat akan adanya hari kiamat, surga, neraka. Kemudian juga berbagai macam ancaman bagi orang yang melakukan dosa dan seterusnya. Jadi membangun ini seperti membangun pondasi.
dan tembok, kemudian atap itu akan bisa bertahan dengan baik kalau pondasinya kuat. Anda yakin yang seperti ini? Allah bisa mengubah masyarakat jahiliyah yang demikian jahat dengan cara seperti ini? Mudah bagi Allah untuk mengubah masyarakat di negara manapun yang mungkin punya karakter jahat juga dengan cara seperti ini. Cuman mohon maaf, terkadang bicara dengan pendekatan agama, ketika mengingatkan orang akan pelanggaran yang ada, itu sudah diblok dulu. Apa Pak bloknya Pak? Jangan mabuk agama, jangan sok suci, jangan paling merasa beragama. Emang yang kayak gitu jaminan masuk surga? Subhanallah. Kita tidak pernah menyatakan kami dijamin masuk surga. Tapi kita hanya menyampaikan ini aturannya dan ini teks dari dalilnya, sehingga kita punya kewajiban untuk melaksanakannya. Walaupun di posisi Anda masih mungkin untuk menghindarinya, tapi ingat, hidup tidak sekali akan ada konsekuensinya. Sehingga kalau sekarang manusia mungkin bisa lari dari hukum, bahkan ada sebagian orang yang untouchable, gak bisa disentuh oleh hukum. Tapi itu tidak berlaku di akhirat. Tidak berlaku di akhirat karena hanya mereka yang diselamatkan oleh Allah dan punya muqaddimah amal saleh. Itulah yang dijamin oleh Allah. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada rasa takut dan tidak sedih. Keterangan Aisyah di atas memberikan pelajaran. Ketika seseorang belum memiliki pondasi akidah yang baik, akan sulit baginya untuk menerima hukum halal haram yang tidak sejalan dengan kebiasaannya. Dan kenyataannya demikian. Banyak orang yang merasa keberatan ketika diajari sesuatu karena dia merasa ini adalah kepentingan saya. Dia akan merasa keberatan untuk meninggalkan hal buruk yang dia sukai karena dia belum berpikir mengenai konsekuensinya. Tapi kalau orang kuat keyakinannya, Bapak yakin Pak kalau kayak gini nanti akan dihisap? Aku gak yakin. Karena dia gak yakin maka dia akan ngambil yang haram. Di saat orang tidak punya keyakinan yang kuat tentang itu, dia akan semakin berani. Makanya Anda bisa lihat ya, pelanggaran yang dilakukan oleh musuh-musuh para nabi seperti Fir'aun, kemudian kaum-kaum para nabi sebelumnya seperti kaum Nabi Lot, kaum Sodom, atau kaum nabi-nabi yang lainnya, karena mereka tidak percaya dengan akhirat. Mereka yang tidak tahu ancaman besar pelaku riba, dia akan bertahan untuk melakukan transaksi riba karena dia merasa aman dengan perbuatan dosa besarnya. Demikian pula mereka yang tidak sadar bahaya suap, dia akan bertahan untuk melakukannya karena dia merasa aman menganggap bahwa dosanya bisa dengan mudah hilang setelah sedekah. Dan subhanallah, ternyata pemikiran sesat seperti ini banyak terjadi di sebagian anggota masyarakat. Saya sebut itu pemikiran sesat karena gara-gara pemikiran itulah seseorang termotivasi untuk maksiat. Apa itu Pak? Duit haram bisa jadi hilang dosanya dengan disedekahkan. Padahal sedekah kan cuma sebagian. Sementara Nabi SAW pernah menegaskan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Innallaha la yaqbalu salatan bighairi tuhur wala sadaqatan min ghulul. Allah tidak menerima salat tanpa bersuci dan Allah tidak menerima sedekah dari hasil korupsi. Sehingga mau mendapat jaminan dari mana kalau dia akan diampuni dosanya, sementara korupsinya, hasil korupsinya tidak diterima oleh Allah ketika disedekahkan. Baik. Sehingga di sini kita bisa lihat bagaimana cara syariat dalam mengendalikan manusia untuk meninggalkan maksiat, yaitu diingatkan dengan konsekuensi di akhirat. Nah, cuman di sini kita ingatkan dengan munculnya paham permisif yang memotivasi orang untuk berbuat dosa. Dia memotivasi
manusia untuk berdosa. Apa paham permisif ini? Di antaranya berharap pertolongan dari tokoh agamanya. Nah, dari tokoh agama. Tenang, kita sudah ada yang jamin, nanti kamu sudah ditunggu di pintu surga, nanti kamu akan dapat syafaat ini, syafaat itu. Akhirnya dia semakin berani berbuat maksiat. Karena dia berharap merasa dapat pertolongan dari tokoh agama. Mohon maaf ya. Mungkin Anda pernah nonton video tentang orang yang mengaku dia akan menjadi panitia akhirat. Panitia akhirat, Pak. Iya. Dan siapa yang menjadi pengikut orang ini nanti akan mendapatkan hak khusus karena dia dekat sama panitia akhirat. Masya Allah. Jadi dustanya manusia yang kebablasan, kemudian keberanian manusia ketika membuat pernyataan yang berlebihan, itu sampai mengatakan panitia akhirat. Sehingga kebayang gak orang seperti ini tingkat kedustaannya kayak apa, Pak? Dan ini disampaikan oleh sebagian habib ya. Jadi yang mengikuti habaib, nanti yang jadi panitia akhirat adalah habaib. Dan karena dia menjadi pengikut habaib, akan diselamatkan oleh panitia akhirat. La haula wala quwata illa billah. Kemudian ada juga ya yang berharap amal soleh bisa menutup dosa harta haram. Padahal tidak demikian, malah sebaliknya. Orang yang mengambil harta haram, maka bisa jadi amal solehnya akan hilang. Karena itulah sikap sebagian orang yang dia berharap amal soleh dan itu dosanya bisa hilang seketika. Ini membuat orang jadi semakin nekat maksiat. Ya. Anda bisa lihat ini ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang rencana jahat saudaranya Yusuf. Uqtulu Yusufa awitrahu ardon yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Bunuh Yusuf. Atau buang dia di padang pasir. Anda lihat di ayat 9-nya. Bunuh Yusuf atau buang dia di padang pasir. Yakhlu lakum wajhu abikum, sehingga tidak mengganggu kalian di hadapan wajah bapak kalian. Wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Dan setelah itu kau akan bisa menjadi orang saleh. Jadi nanti setelah saya membunuh, kita akan bareng-bareng jadi orang saleh. Ini ibarat seperti ada orang yang udahlah tenang, nanti selesai korupsi kita pakai haji bareng-bareng, kita pakai umroh bareng-bareng. Akhirnya kan membuat orang itu semakin nekat untuk berbuat maksiat. Disitulah pengaruh buruk ketika ada orang yang dia tidak memiliki akidah yang kokoh sehingga yang terjadi pelanggaran-pelanggaran tadi. Sekarang kita lanjutkan. Di sini tentang surat Al-Mufassal di catatan buku ya. Surat Al-Mufassal adalah surat yang berada di akhir Al-Quran. Dimulai dari surat Qaf sampai surat An-Nas. Dan umumnya surat Al-Mufassal banyak menyebutkan tentang surga dan neraka serta masalah iman. Dan Mufassal terbagi menjadi 3. Tiwal Mufassal, Wasat Mufassal, Kisar Mufassal. Mufassal panjang, kemudian mufassal pertengahan, dan mufassal pendek. Mufassal panjang dari surat Qaf sampai surat Al-Mursalat. Mufassal pertengahan dari An-Naba sampai Ad-Duha. Mufassal pendek dari
Al-Insyirah, Alam Nashrah, Laka Sadrak, sampai surat An-Nas. Itulah pembagian dari Al-Mufassal. Ya, baik Pak, biar bisa dicatat kita tulis ya. Pembagian surat Al-Mufassal. Yang pertama, ada namanya Tiwal, Mufassal. Ini berarti mufassal panjang. Untuk mufassal panjang ini dimulai dari surat Qaf sampai surat Al-Mursalat. Sampai surat Al-Mursalat. Kemudian yang kedua, ada wasat, mufassal. Ini mufassal pertengahan. Ini dimulai dari An-Naba sampai Ad-Duha. Yang ketiga, Qisar, mufassal, pendek. Ini mufassal yang pendek ya. Dimulai dari Al-Insyirah sampai An-Nas. Inilah pembagian dari surat Al-Mufassal. Baik. Dan tadi ditegaskan oleh Aisyah, surat Mufassal karena dia berada di bagian belakang Al-Quran itu banyak menyinggung tentang surga neraka, penguatan iman, keyakinan, dan seterusnya. Berikutnya adalah dengan akidah mental hamba akan semakin kuat. Kita akan bicara terkait bagaimana membangun kekuatan mental terhadap ujian takdir. Yang terkadang sebagian orang gak sanggup, sampai ada yang bunuh diri, pindah agama, dan seterusnya. Akidah yang lurus akan membuat seorang hamba lebih siap dalam menghadapi tantangan hidup. Yang gak semua orang sanggup untuk ini. Karena dia sadar hidup di dunia hanya sementara. Dan hakikat dari kebahagiaan adalah janji surga di akhirat. Hakikat dari kebahagiaan adalah janji surga di akhirat. Di samping itu, akidah yang kuat akan membimbing manusia untuk semakin bertawakal kepada Allah. Karena dia yakin bahwa dia punya Tuhan yang maha kuasa atas segala sesuatu. Dia tahu bahasanya ini ada yang ngurusi. Maka sampai titik terakhir ketika dia sudah berusaha untuk mencari sebab agar berhasil mendapatkan akibat, kok gagal terus. Titik terakhir adalah aku serahkan kepada Allah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala maha tahu bagaimana cara terbaik untuk menyelesaikannya. Dan ini berangkat dari apa? Yakin tadi. Berangkat dari yakin sehingga bisa bertawakal kepada Allah. Maka betapa pengaruh yakin akan bisa apa? Menjadi semakin kuat tawakalnya. Semakin kuat tawakal. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan jaminan, wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah yang akan mencukupinya. Ada satu cerita ya. Andaikan bukan Nabi SAW yang menceritakan, mungkin kita gak percaya. Tapi karena ini cerita dari Rasulullah SAW, kita percaya. Dan hadis ini sahih riwayat Bukhari. Sebutlah A dan B. B ini utang ke A. B utang ke A. Senilai 1.000 dinar. Gak tanggung-tanggung. 1.000 dinar. Ya? Nah, saat B utang ke A senilai 1.000 dinar, A itu minta jaminan. Lalu B mengatakan, Allah yang akan menjaminku. A ridho dengan itu.
Dan beliau mengatakan, kalau emang engkau jadikan Allah sebagai jaminannya, aku ridho. Ini saya kasih utang 1.000 dinar. Ya. Lalu B pergi ke seberang. Jadi mereka terpisah dengan danau atau lautan. Di sini ada terpisah dengan, anggap saja, lautan. Utang 1.000 dinar akan dibayar deadline-nya misalnya 1 tahun. Sampai jatuh tempo, si A itu berusaha untuk nungguin di tepi pantai. Nungguin barangkali ada perahu yang datang yang nanti akan bayar utang. Tapi nunggu lama nggak ada hasil. Akhirnya ketika si A mau pulang, beliau menemukan sebatang kayu. Lalu dia berpikir, mending ini saya jadikan untuk bahan bakar di rumah, dibawa kayu itu. Nah, di tempat yang lain yaitu si B, dia pingin segera datang ke pulaunya si A untuk mengembalikan utang 1.000 dinar. Karena dia sudah berjanji 1.000 dinar itu harus dia kembalikan pada deadline ini. Tapi nggak ada perahu yang menuju ke tempatnya si A, sehingga dia gak bisa mengantarkan. Ya, akhirnya dia pun bertekad. Kemudian dia menyampaikan, ya Allah, dulu sewaktu aku utang, aku telah ridho menjadikan engkau sebagai penjaminku. Maka aku ingin engkau jamin utang ini akan aku kembalikan. Akhirnya dia ngambil sebatang kayu, terus dilobangi bagian dalamnya, dimasukkanlah 1.000 dinar tadi. 1.000 dinar berapa sih Pak? Ya kira-kira 4 kg emas lah. 4 kilo emas. Udahlah, gak usah dihitung, duitnya banyak sekali. Terus ditutup kayu itu, kemudian orang ini mengatakan, ya Allah, antarkan uang ini kepada si A karena aku sudah janji akan membayar utang di tahun ini atau di bulan ini. Akhirnya dilempar. Masya Allah. Allah mengantarkan kayu tadi dan sampai di tempatnya si A, ditemu oleh si A. Dibawa pulang. Saat si A bawa pulang kayu tadi, kemudian ketika beliau berusaha untuk memenggal kecil-kecil, saat dibedah pertama kali, keluar tadi 1.000 dinar. Maka dia pun merasa kaget. Ini uangnya siapa? Kok tiba-tiba ada 1.000 dinar di kayu ini? Akhirnya setelah nunggu dalam waktu kesempatan yang cukup panjang, sahabat atau si B ini dapat kapal. Kemudian dia menuju ke tempatnya si A. Nah, saat itulah si B sudah membawa 1.000 dinar. Andaikan kalau A belum menerima uang tadi, maka akan digantikan oleh B. Tapi Masya Allah, A mau menerima sehingga selesai ceritanya. Disinilah kita bisa lihat yakin kepada Allah dan kuatnya tawakal itu berbanding lurus dengan iman dan yakin. Berbanding lurus dengan iman dan yakin. Nah, kita lanjutkan. Hasan Al-Basri rahimahullah pernah mengatakan, liyu'lam anna dunya daru bala'in thumma daru fana'in. Sadarilah bahwasanya dunia itu adalah negeri ujian dan akan binasa. Siapapun yang hidup di dunia ini pasti akan diuji oleh Allah dengan ujian yang beragam. Tsumma daru fana'in, dan semuanya akan binasa. Dan hendaknya orang itu tahu bahwasanya akhirat adalah daru jazain. Negeri manusia mendapatkan balasan. Tsumma daru baqa, dan akhirat itu kekal abadi. Sehingga di sini kita bisa lihat bagaimana pesan yang disampaikan oleh Hasan Al-Basri. Kalaupun hidupmu itu susah, ora enak, sangat tidak enak. Memang melarat, tapi tidak selamanya. Akan ada ujungnya. Tidak selamanya, pasti akan ada ujungnya. Dan itulah kebinasaan.
Jadi pasti semuanya akan binasa. Di saat yang sama Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan di akhirat dan itu sifatnya abadi. Maka bersabarlah terhadap ujian yang sifatnya sementara ya, agar kita bisa menikmati aneka kenikmatan yang sifatnya abadi di yaumil qiyamah. Baik. Selanjutnya, setiap manusia yang hidup di dunia pasti akan diuji oleh Allah. Namun itu tidak terjadi selamanya. Mereka butuh untuk bersabar karena semua akan berakhir dan nantinya akan ada hari pembalasan. Di sana ada dua keadaan. Mereka yang berhasil sabar dan akan berakhir dengan kebahagiaan abadi. Sebaliknya, mereka yang gagal ujian akan mengalami sengsara abadi. Untuk bisa melatih diri menjadi hamba yang sabar dan tawakal dengan maksimal, bekal yang harus dimiliki manusia adalah akidah dan keyakinan yang benar. Dan memang itu, sebagaimana tadi keterangan dari Aisyah radhiyallahu anha. Nah, kita bisa menjumpai realita ini dalam kisah orang-orang saleh yang Allah sebutkan dalam Al-Quran maupun hadis yang sahih. Berikut di antaranya. Kisah Ibrahim yang mau dibakar oleh masyarakatnya. Saat Ibrahim berdebat dengan masyarakatnya mengenai berhala yang mereka sembah, Ibrahim mengatakan, "Qala afata'buduna min dunillah?" Apakah kalian akan menyembah selain Allah? Ma la yanfa'ukum wa la yadur, ma lam yanfa'ukum syai'an wa la yadurrukum, yang sama sekali tidak memberikan manfaat dan mudarat bagi kalian. Uffin lakum, celakalah kalian. Walima ta'buduna min dunillah. Dan apa yang kalian sembah selain Allah? Afala ta'qilun? Tidakkah kalian merenungkannya? Di mana akalmu kalau kau sampai menyembah selain Allah Subhanahu wa taala? Nah, saat Ibrahim alaihissalam berdebat dengan mereka dan mereka sudah enggak bisa jawab, mereka pun emosi dengan pernyataan Ibrahim. Hingga mereka menghukum Ibrahim alaihissalam. Qalu harriqu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Ibrahim mengatakan, umatnya Ibrahim mengatakan, bakar dia. Wansuru alihatakum, dan tolong Tuhan-Tuhan kalian. In kuntum fa'ilin, kalau kalian mau melakukan dengan serius. Akhirnya Ibrahim dimasukkan ke dalam manjanik untuk dibakar ke dalam api. Disiapkan api dengan kobaran yang sangat besar sampai mereka itu nggak berani untuk masukkan Ibrahim dengan tangan kosong. Yang mereka lakukan apa, Pak? Ibrahim ditaruh di manjanik, terus dilempar dengan ketapel besar. Saking besarnya api itu sampai ada yang mengatakan pada saat ada burung lewat di atas api itu, dia jatuh, terbang. Dia terbang, jatuh, kebakaran. Saking gedenya api itu. Itu yang dipakai untuk membakar Ibrahim alaihissalatu wassalam. Namun beliau dengan penuh tawakal kepada Allah mengatakan, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Aku pasrahkan diriku hanya kepada Allah dan dia sebaik-baik zat yang dipasrai. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kalimat ini diucapkan oleh Ibrahim alaihissalam ketika dilemparkan ke dalam api. Dan ini juga yang diucapkan oleh sahabat ketika mereka menghadapi pasukan musuh. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Demikianlah pengaruh tawakal yang luar biasa dari seorang Ibrahim, sehingga saat mau dilemparkan ke dalam api, beliau tidak gentar atau pingsan, namun pasrah kepada Allah. Lalu Allah menyelamatkan Ibrahim. Allah perintahkan agar api itu menjadi dingin dan memberi keselamatan bagi Ibrahim. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kami berfirman, wahai api, jadilah dingin dan memberikan keselamatan bagi Ibrahim. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan Ibrahim dimasukkan situ tidak akan terbakar. Ya, karena jadi dingin. Yang kedua,
tidak akan membahayakan. Bardan wa salama. Ya. Dan diiringi dengan keselamatan, artinya tidak membahagiakan. Maka Ibrahim alaihissalam ketika masuk ke dalam api tadi, mungkin kan peluangnya ada antara kayu yang tajam atau apapun yang berbahaya, tapi Ibrahim tidak mengenai itu. Allah Subhanahu wa taala berikan keselamatan untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah pengaruh akidah yang kuat membuat hamba menjadi lebih tegar dalam menghadapi masalah. Masya Allah. Nah, selanjutnya kisah Hajar yang ditinggal Ibrahim di lembah tandus tanpa kehidupan. Hajar bersama bayinya Ismail ditaruh di situ. Saat Ibrahim mengungsikan Hajar bersama Ismail yang masih bayi di sebuah lembah tanpa kehidupan, Masya Allah, lembah kota Mekah. Beliau hanya ditinggali satu wadah berisi kurma dan satu kantong berisi air. Lalu Ibrahim pergi tanpa kata. Begitu disediakan, ditaruh sama istrinya, pergi tanpa kata. Hajar mengejarnya sambil bertanya, "Ya Ibrahim, aina tadhhab wa tatrukuna bihadzal wadi?" Wahai Ibrahim, mau pergi kemana kamu? Kamu tinggalkan kami di sebuah lembah ini, alladzi laisa bihi anisun wala syai'un, yang tidak ada teman maupun yang lainnya. Faqalat lahu dzalika miraran. Dan beliau sampaikan ini berkali-kali. Wa ja'ala la yaltafitu ilaihi. Hajar menyampaikan ini berkali-kali, tapi Ibrahim tidak menoleh sama sekali. Faqalat lahu, kemudian di pertanyaan yang kesekian, Hajar bertanya, Allahu amaraka bihadza. Apakah Allah yang menyuruhmu melakukan seperti ini? Ibrahim hanya menjawab, na'am. Qalat, Anda lihat di sini. Hajar dengan kuat mengatakan, idzan la yudayyi'unallah. Jika memang ini adalah perintah Allah, Allah enggak bakalan menelantarkan kita. Allah enggak bakalan menelantarkan kita. Sehingga Allah pasti akan berikan pertolongan kepada kita. Di saat posisi sang hamba dalam kondisi terjepit dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu menyelesaikannya. Di saat itulah Hajar dengan penuh tawakal mengatakan, jadi demikian Allah tidak akan meninggalkan kita. Jika demikian, kalau Ibrahim pergi karena perintah Allah, Allah tidak akan meninggalkan kita. Masya Allah, sungguh hati yang lebih kuat daripada baja. Mungkin orang zaman sekarang, saya bicara yang laki-laki ya, dibandingkan Hajar seorang perempuan, mungkin kuat mentalnya Hajar. Barangkali kalau lelaki zaman sekarang dia akan bunuh diri. Gimana caranya biar cepat mati? Karena di padang pasir, sejauh mata memandang, mau berjalan ke depan padang pasir, ke belakang padang pasir, kanan kiri padang pasir, ya. Sehingga tidak akan sanggup untuk keluar dari situ. Tapi Allah Subhanahu wa taala datangkan Zam-Zam. Baik, selanjutnya yang ketiga, kisah Bani Israel yang dikejar Fir'aun. Allah perintahkan Musa dan Harun untuk mengajak Bani Israel mengungsi meninggalkan Mesir di malam hari. Allah berfirman, "Fa'asri bi'ibadi lailan innakum muttaba'un." Berangkatkanlah para hambaku di waktu malam karena kalian pasti akan dikejar. Lalu keluarlah pasukan Bani Israel tadi meninggalkan Mesir ke arah timur hingga mereka tertahan oleh Laut Merah. Sementara pasukan Fir'aun mengejar dari belakang. Hingga kedua pasukan saling melihat dari kejauhan. Bani Israel melihat ke arah pasukan Fir'aun, pasukan Fir'aun melihat ke arah Bani Israel. Tapi semangatnya beda. Bani Israel melihat ke arah pasukan Fir'aun dalam kondisi ketakutan. Pasukan Fir'aun melihat ke arah Bani Israel, ini kesempatan empuk untuk menghabisi mereka. Ya. Maka Allah katakan, falamma tara al-jam'an, ketika dua pasukan ini saling ketemu, saling melihat kejauhan, di kejauhan, qala ashabu Musa, maka orang-orang yang berada di sekitar Musa mengatakan, inna lamudrakun, kita pasti akan ketangkap. Pada posisi itu Musa tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Namun Musa sangat yakin bahwa Allah pasti akan memberikan solusi. Allah berfirman,
menceritakan jawaban Musa ketika mendengar kalimat ketakutan dari kaumnya. Musa mendapatkan pengaduan dari kaumnya. Ini gimana? Belakang pasukan Firaun, depan Laut Merah. Kita mau lari kemana pasti akan dikejar. Akhirnya apa kata Musa? Qala kalla. Musa mengatakan, tidak mungkin. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Allah bersamaku dan dia akan memberikan petunjuk kepadaku. Ya. Seketika itu Allah memberikan solusi kepada Musa. Wa auhayna ila Musa an idrib bi'asakal bahr. Kami wahyukan kepada Musa untuk memukulkan tongkatmu ke arah lautan. Fanfalaqa fakana kullu firqin kattautil azim. Maka lautan tadi terbelah dan belahnya seperti gunung yang tinggi. Jadi lautnya tidak Allah pindahkan ke samudera yang lain, tapi diangkat ke atas. Bani Israel bisa lewat. Sehingga Anda bisa bayangin ya, naik ke atas sih tadi. Berarti kanan kirinya penuh air. Iya. Orang itu berjalan seperti di area akuarium besar. Kalau air ini pembatasnya dicabut oleh Allah, langsung ketemu, orang bisa mati di tengah lautan. Nah, dan itulah yang dialami oleh Firaun. Bodohnya Firaun. Kalau dia sudah melihat Bani Israel sudah selamat, andaikan dia balik pulang ke Mesir, dia masih bisa jadi raja. Dia masih bisa jadi penguasa. Tapi karena dia pulang, ya, akhirnya tapi karena dia ikut Musa, akhirnya dia ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Baik. Nah, mohon ditunggu sebentar. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Satu lagi yang ingin kita sampaikan terkait penguatan mental Bani Israel. Allah Subhanahu wa taala menguatkan mental Bani Israel sebelum mereka meninggalkan Mesir.
Jadi Bani Israel dalam kondisi terjajah. Bukan terjajah di daerahnya sendiri, tapi di daerah orang lain, di daerah penjajah. Ya Bapak bisa bayangkan ya, orang Indonesia, terutama orang Jawa yang dibawa ke Suriname, lalu dipekerjakan oleh Belanda. Sehingga saat itu ya, mereka diberi tempat, tapi untuk dipekerjakan. Itulah kurang lebih nasib Bani Israel ketika di Mesir. Karena musuh mereka demikian kuat, maka orang hebat tidak boleh cuma satu. Orang hebat harus lebih banyak. Di saat itulah sebelum Allah mengusingkan Bani Israel, Allah persiapkan mereka dengan cara mereka diperintahkan banyak ibadah. Masalahnya adalah saat mereka diperintahkan untuk banyak ibadah, ternyata tempat ibadahnya dibongkar sama Firaun. Sehingga mereka tidak bisa sholat di tempat ibadah mereka, sementara mereka harus menjaga sholat. Akhirnya Allah perintahkan agar sholat dikerjakan di rumah. Allah Ta'ala berfirman, wa auhayna ila Musa wa akhihi an tabawwa'a liqaumikuma bimisra buyutan wa ja'alu buyutakum qiblah. Aku wahyukan kepada Musa dan saudaranya yaitu Harun untuk menyiapkan bagi kaum kalian berdua bimisra di kota Mesir buyutan, rumah-rumah kalian. Wa ja'alu buyutakum qiblatan, jadikan rumah kalian sebagai kiblat. Wa aqimus shalah, dan tegakkanlah salat. Yang dimaksud jadikan rumah kalian sebagai kiblat. Kita lihat di sini keterangan Al-Baghawi, beliau mengatakan qala aktsarul mufassirin, mayoritas ahli tafsir mengatakan, kita baca terjemahannya, dulu Bani Israel tidak mengerjakan sholat kecuali di gereja atau kelenteng mereka. Sehingga ibadah mereka dilakukan terang-terangan. Karena di tempat umum. Ketika Musa diutus, Fir'aun memerintahkan agar tempat ibadah itu dibongkar. Dan melarang Bani Israel untuk sholat. Lalu mereka diperintahkan untuk menjadikan rumah mereka sebagai masjid. Karena takut terhadap Fir'aun. Ini merupakan pendapat Ibrahim dan Ikrimah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Demikianlah pengaruh iman, seorang hamba akan lebih siap menerima tantangan ketika dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga semakin kuat iman, rasa tawakal akan semakin tinggi. Itu yang kita maksud tadi. Dengan penguatan akidah, ibadah itu akan terasa lebih nikmat. Dengan aneka ragam ibadah yang tadi kita sebutkan ya. Ada ibadah berkaitan dengan syariat, berkaitan dengan takdir, dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Atau mungkin sedikit tambahan ya. Jadi berkaitan dengan masalah ujian hamba dari Allah. Yang pertama adalah ujian takdir. Untuk ujian takdir, siapapun tidak akan bisa menghindar. Karena semuanya pasti akan terkena takdir. Sehingga ibadah berkaitan dengan masalah takdir adalah ridho dengan ketetapan Allah. Itulah bentuk ibadah terhadap ujian takdir. Jadi tidak bisa menghindar. Nah, beda dengan ujian syariat. Kalau ujian syariat, manusia bisa menghindar. Nah, maksudnya gimana Pak? Manusia bisa menghindar. Seseorang mungkin saja ketika diuji dengan ujian syariat, dia nggak mau nurut. Makanya ibadahnya bukan ridho, tapi melaksanakan. Disinilah kita bisa lihat bahwasanya memungkinkan bagi manusia untuk bisa bertahan dengan baik
dari semua ujian Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat, dan selanjutnya kami kembalikan ke pembawa acara. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, silakan Pak Iwan. Baik, alhamdulillah, jazakumullah khairan Ustaz atas penguatan materinya. Semoga apa yang Ustaz sampaikan hari ini menjadi ilmu bagi kita semua, ilmu yang bermanfaat dan berbarokah, dan menjadi catatan amal bagi Ustaz. Baik, kita buka sesi tanya jawab. Seperti tadi yang sudah diumumkan, bagi ikhwan yang ingin bertanya langsung bisa memanfaatkan fitur video untuk bertanya langsung. Dan untuk akhwat, kami harapkan agar bisa menyampaikan pertanyaannya melalui kolom chat sehingga kami bisa bacakan. Baik, sambil menunggu jamaah yang ingin bertanya langsung, ini ada satu pertanyaan yang sudah masuk sebelumnya Ustadz, dari Akhi Raihan. Yeah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga Allah meridhai Ustadz selamanya. Saya mau bertanya, ketika seorang ibu tidak berhijab lalu diingatkan oleh anaknya agar berhijab, tapi ibunya tidak mau berhijab dan marah, apakah ibu ini memiliki hati yang keras dan sombong ketika diingatkan tentang dosa besar yang dia lakukan? Mohon penjelasannya, Ustaz. Jazakumullah khairan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah mengajak ibunya untuk masuk Islam. Di posisi ketika Abu Hurairah sudah Muslim, sementara ibunya belum Muslim. Akhirnya beliau radhiyallahu anhu meminta kepada Rasulullah SAW untuk mendoakan ibunya. Maka didoakan oleh Nabi SAW agar ibunya masuk Islam. Begitu ya, beliau pulang, Abu Hurairah pulang, nemuin ibunya, ternyata pintunya dikunci. Beliau ketok pintu, ternyata ada suara dari dalam, yaitu ibunya. Nanti dulu. Ya. Akhirnya setelah Abu Hurairah ketemu ibunya, ternyata ibunya bersyahadat. Ibunya bersyahadat, menyatakan masuk Islam, dan tadi dia mandi karena dia baru saja masuk Islam. Nah, dari sinilah kemudian kita bisa melihat bahwasanya terkadang kalau sudah putus asa ya, alat satu-satunya adalah doa. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala perbaikan. Sehingga Anda barangkali tidak bisa mengubah hatinya, tapi Allah Subhanahu wa taala yang mengubah hatinya. Wallahu a'lam. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga jawaban tadi bisa menjawab pertanyaan yang diajukan. Baik, ini ada satu pertanyaan yang masuk dari kolom chat. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, menurut penjelasan Ustaz, jika seorang mukmin ada kecenderungan memiliki karakter munafik, apakah ada ibadah atau doa khusus yang bisa kita lakukan untuk sebisa mungkin jauh dari karakter tersebut? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Anda bicara doa khusus atau ibadah semuanya bisa memupuk iman dan menguatkan iman, dan nanti akan menggeser karakter kemunafikan tadi. Karena itu berkaitan dengan masalah ibadah ya, atau berkaitan dengan masalah kecenderungan memiliki karakter munafik. Bagaimana dengan ibadah dan doa khusus? Maka jawabannya bahwasanya orang dengan beribadah akan semakin meningkat imannya, dan itu akan menggeser dan mengurangi
potensi kemunafikan. Walaupun ketika seseorang memiliki penyakit itu tidak sampai keluar dari Islam. Intinya munafik itu ada dua. Ada munafik sughra, itulah kemunafikan seperti yang disabdakan Nabi SAW. Ciri munafik A, ciri munafik B, dan seterusnya. Yang kedua adalah munafik akbar, nifak akbar. Itulah yang menyebabkan seseorang bisa keluar dari agama. Karena kemunafikan seperti yang dialami oleh orang munafik di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu alam. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga menjawab pertanyaan yang diajukan tadi. Kemudian ini ada pertanyaan yang masuk ke Ana mengenai takdir, Ustaz. Bagaimana cara membedakan antara situasi yang memang harus diterima sebagai takdir dan situasi yang sebenarnya masih bisa diubah dengan usaha? Jazakumullah khairan, Ustaz. Barakallahu fiik. Intinya gini ya. Takdir itu kan sebuah realita yang gak mungkin bisa dihindari. Itu satu. Dan takdir hanya bisa diketahui oleh manusia setelah terjadi. Kalau sebelum terjadi ya manusia gak bisa jangkau. Baik, dengan alasan ini, berarti kalau Anda bertanya tentang bagaimana dengan seseorang yang dia menghadapi ujian dan masalah. Ketika dia berusaha untuk sabar dan lolos dari ujian itu, maka dia akan berhasil. Walaupun mungkin terasa pahit, tapi seperti itulah pengaruh dari ujian. Sehingga jadikan ujian sebagai media untuk semakin menambah derajat kita. Maka ujian itu tidak kita takuti, tapi kita hadapi dengan penuh sopan santun. Maksud saya adalah menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Baik, jazakumullah khairan, Ustaz. Ini Bang Dodi, bisa lain ingin bertanya langsung. Anda silakan pada Bang Dodi untuk membuka mic dan videonya. Jazakallah Abu Zaki, izin bertanya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bang. Di salah satu hadis qudsi disebutkan Allah berfirman, aku sesuai prasangkaan hambaku. Pertanyaannya, bagaimana kita sebaiknya mengamalkan hadis ini, Ustaz? Karena ketika kita berhusnuzon kepada Allah Azza wa Jalla, kita merasa aman dari azab Allah, padahal belum tentu kita benar-benar aman. Dan pada saat kita suuzon kepada Allah, seolah-olah kita jauh dari rahmatnya, Ustaz. Jazakallah Ustaz, barakallahu fiik. Nabi SAW bersabda, Allah berfirman, Ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani. Aku sesuai dengan persangkaan hambaku tentang aku. Artinya, jika seorang hamba punya dugaan baik atau memiliki husnudzon kepada Allah, falahu, maka dia akan mendapatkan manfaatnya. Tapi kalau dia punya dugaan selain itu, falahu, dia juga akan mendapatkan akibatnya. Dan bentuk husnudzon kepada Allah di sini dinyatakan, bentuk husnudzon kepada Allah yakunu bi fi'li ma yujibu fadlallahi wa rajaihi. Dilakukan dengan cara kamu lakukan perbuatan yang bisa mengundang karunia Allah dan ampunan darinya. Wa ya'malus shalihat, sehingga dia semangat untuk beramal soleh. Lalu dia husnudzon bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan berdusta atau tidak akan membohongi janjinya. Maka dia pun semangat untuk melakukannya. Itulah bentuk husnudzon. Ibarat begini ya.
ada seorang atasan menjanjikan kepada Bapak, Bapak kalau nilai kerja Bapak dapat atau serius nanti akan dapat bonus. Dan Anda yakin yang bicara ini orang yang jujur, maka Anda akan berusaha untuk memperjuangkan itu. Wallahu a'lam. Baik, silakan. Jazakumullah khairan, Ustaz. Ya, semoga jawaban Ustaz tadi sudah memenuhi pertanyaan yang diajukan. Kemudian ada pertanyaan lagi, Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin agak sedikit surprise banyak. Mohon nasihatnya, Ustaz, mengenai takdir dalam menanti hadirnya jodoh. Terkadang timbul di hati seperti kurangnya rasa sabar. Jazakallah khairan, Ustaz. Ini dari Umahat, Ustaz. Menanti hadirnya jodoh. Seorang akhwat itu dilamar ya. Tapi bagaimana caranya agar kaum muslimin ini bisa terselenggara aneka pernikahan? Allah Subhanahu wa taala perintahkan agar orang-orang yang sudah menikah mencarikan pasangan yang belum nikah. Allah taala berfirman, "Wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum." Nikahkanlah para jomblo di antara kalian dan orang-orang yang saleh di antara budak lelaki dan perempuan kalian. Sehingga Allah perintahkan kepada kita untuk menikahkan para jomblo. Dan menikahkan para jomblo itu artinya dalam urusan nikah itu kerja sosial. Nyari jodoh itu kerja sosial. Allah bebankan bagi semuanya. Karena itulah dalam hal ini wallahu ta'ala alam, kita kan tidak tahu takdir. Maka silahkan boleh saja seseorang berikhtiar dengan cara minta bantuan orang lain untuk dicarikan pasangan. Sehingga mungkin dia tidak menawarkan diri, tapi dia carikan bantuan orang lain untuk mendapatkan pasangan. Wallahu alam. Sehingga dia tetap bisa fokus untuk bekerja, ya. Sementara dia dibantu oleh orang lain yang mungkin berbayar, tidak masalah. Nah. Baik, jazakallah khairan, Ustaz. Barakallahu. Dan ini ada pertanyaan, Ustaz, tapi di luar tema. Oke, bisa ditanyakan ya, Ustaz? Baik, silakan. Baik, ini dari Uktulinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah jual beli kucing hukumnya haram? Suami Ana ingin membeli kucing dengan ras tertentu di suatu tempat. Ana sudah menasihati kalau membeli kucing hukumnya haram, tapi beliau masih berkeinginan membelinya. Mohon nasihatnya, Ustadz, bagaimana sikap Ana kepada suami, dan mohon disebutkan dalil mengenai keharaman membeli kucing tersebut, Ustadz. Jazakallahu khairan. Baik. Mengenai jual beli kucing. Ada tambahannya sedikit, Ustadz. Ya? Bagaimana pula cara kami agar bisa memiliki kucing selain dari membelinya? Ya, untuk jual beli kucing dalam mazhab jumhur ini boleh diperjualbelikan. Sedangkan pendapat Hambali ini tidak boleh. Sehingga yang melarang jual beli kucing itu adalah pendapat Hambali, dan ini yang ma'ruf. Sedangkan kalau jumhur membolehkan. Wallahu alam. Jumhur artinya mayoritas membolehkan. Nah. Kemudian yang pertanyaan keduanya, Ustaz, bagaimana cara memiliki kucing itu tanpa harus membeli? Ya, Anda bisa mengadopsi milik orang lain. Sehingga gimana caranya biar Anda bisa memiliki tanpa membeli, adopsi misalnya. Tapi nggak boleh ada bayaran. Wallahu a'lam.
Jazakumullah khairan Ustaz atas Baik. jawabannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya masih tetap di luar tema. Mm-mm. Apakah seorang adik laki-laki bertanggung jawab untuk kedua kakaknya yang sudah menjanda, Ustaz? Tapi kakaknya itu punya anak yang sudah bekerja. Jazakumullah khairan, Ustaz. Nah, eh, karena ini adalah orang lain, jadi mungkin seperti bibi atau Pak D, Pak Le, ini orang lain. Mereka bukan keluarga inti yang mendapatkan jatah warisan jika seseorang itu meninggal. Karena itu dalam hal ini, mengingat dia adalah orang lain, ya, maka diberi sesuai dengan yang diinginkan oleh pemilik. Begitu. Coba tadi diulang bagian akhirnya. Bisa diulang bagian akhir pertanyaan tadi, Pak? Tapi kakak-kakaknya itu mempunyai anak yang sudah bekerja, Ustaz. Jadi apakah si adik laki-lakinya ini masih tetap harus bertanggung jawab gitu? Ya, karena orang lain kan tidak bertanggung jawab, ya. Karena itu pertimbangannya adalah kalau saudara atau pamannya tadi orang yang masih berkecukupan, dia tidak harus memberi. Tapi kalau kurang berarti dia statusnya fakir, dan orang fakir dia atau fakir miskin berhak untuk mendapatkan pemberian tadi. Begitu? Baik, jazakumullah khairan Ustaz. Baik. Semoga bisa menjawab pertanyaan yang diajukan. Ini ada satu lagi pertanyaan, masih bisa ya Ustaz? Baik, silakan Pak. Baik. Tadi masih mengenai takdir itu sendiri Ustaz. Ketika kita dihadapkan pada situasi yang tidak ideal, misalnya pekerjaan yang tidak sesuai dengan hasrat kita atau lingkungan kerja yang kurang mendukung, apakah kita harus pasrah saja dengan keadaan tersebut dan menganggap itu sebagai takdir kita, ataukah bisa kita menuntut untuk pindah atau usaha lain, merubah kondisi tersebut, dan apakah itu merupakan kewajiban dari kita sebagai suatu ikhtiar? Baik, karena kita nggak tahu takdir, maka kita harus ikhtiar untuk mencari yang terbaik. Masalah hasil kembali kepada ketetapan Allah. Masalah hasil kembali kepada ketetapan Allah. Tapi ikhtiarnya manusia harus sampai pada titik yang dia sudah nggak mampu lagi melakukannya, maka serahkan kepada ahlinya. Wallahu alam. Jadi beralasan dengan takdir itu nggak diterima karena kita nggak tahu takdir. Kita baru tahu setelah terjadi. Baik, semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada banyak yang kurang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dari apa yang kita pelajari. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.